Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ganjil akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Konservasi In Situ dan Ex Situ. Selanjutnya, dimulai dari slide pertama yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, yang pertama ada definisi dari konservasi itu secara in situ, secara umum. Nah, konservasi in situ itu adalah konservasi flora dan fauna maupun juga ekosistem di habitat aslinya. Nah, kegiatan ini meliputi perlindungan ekosistem darat dan juga laut, beserta flora fauna di dalamnya. Nah, konservasi in situ ini juga dilakukan dalam kawasan suaka alam, zona inti Taman Nasional, dan laut lindung. Sedangkan konservasi ex situ itu dilakukan di luar habitat alami untuk menjaga dan juga mengembangbiakan tumbuhan dan satwa dengan cara pengumpulan, pemeliharaan, dan juga eh, penangkaran. Dan menurut para ahli itu ada IUCN atau International Union for Conservation of Nature. Itu konservasi in situ adalah pemeliharaan ekosistem alami dan juga habitat, serta pemeliharaan dan pemulihan populasi spesies yang layak di lingkungan yang alami. Dan selanjutnya itu ada menurut Begi CI atau Botanic Garden Conservation International. Konservasi ex situ itu adalah upaya pelestarian komponen keanekaragaman hayati di luar habitat alami mereka melalui penanaman, pemeliharaan, dan juga penelitian di kebun raya, bank biji, dan fasilitas konservasi lainnya. Dan menurut Ngabekti tahun 2013, konservasi ex situ itu adalah proses melindungi spesies atau tumbuhan dan hewan langka dengan mengambilnya dari habitat yang tidak aman atau terancam dan menempatkannya atau di bagian bawah perlindungan dari manusia. Nah, selanjutnya adalah definisi konservasi ex situ dan in situ menurut peraturan pemerintah. Konservasi ex situ dan in situ telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan atas tiga asas, yaitu tanggung jawab, berkelanjutan, dan bermanfaat. Konservasi ex situ merupakan konservasi yang melindungi spesies tumbuhan atau hewan langka dengan mengambil dari habitat yang terancam dengan ditempatkan ke perlindungan manusia. Contoh dari konservasi ex situ yaitu taman safari, kebun binatang, dan kebun raya. Lalu konservasi in situ merupakan konservasi tempat atau konservasi sumber daya genetik dalam populasi alami tumbuhan atau satwa yang bertujuan untuk melindungi spesies tersebut yang terancam punah di habitat aslinya. Contoh konservasi in situ adalah cagar alam, taman nasional, dan suaka marga satwa. Lalu yang kedua, menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 53 Tahun 2006 tentang lembaga konservasi menurut Menteri Kehutanan. Konservasi ex situ adalah konservasi tumbuhan dan atau satwa yang dilakukan di luar habitat alaminya. Sedangkan konservasi in situ adalah konservasi tumbuhan dan atau satwa yang dilakukan di dalam habitat alaminya. Kemudian ada perbedaan. Konservasi ex situ dilakukan di luar habitat eh, di luar habitat aslinya dengan membuat habitat
buatan yang menyerupai habitat asli dan bersifat statis. Kegiatan ini mementingkan proteksi pada semua faktor hal yang dapat mengancam spesies. Eh, Konservasi ex situ ini tidak untuk fauna yang melimpah. Konservasi ex situ sangat ideal pada kondisi penurunan spesies dalam jumlah besar dikarenakan faktor lingkungan, genetik, dan faktor lainnya, dan dapat digunakan untuk melestarikan tanaman atau spesies liar. Konsep dari konservasi ex situ ini memisahkan hewan dan membentuk proses evolusi dan adaptasi. Sedangkan konservasi in situ dilakukan di habitat aslinya dengan tujuan untuk menjaga dan memulihkan spesies yang dilindungi. Konservasi ini bersifat dinamis dengan mengikutsertakan organisme alami yang ada di habitat. Kegiatan ini mementingkan proteksi spesies langka dari ancaman predator dan untuk fauna yang melimpah, serta melibatkan satwa liar dan ternak langsung. Konservasi in situ tidak cocok jika terjadi penurunan spesies dalam jumlah besar. Konservasi in situ membantu dan mempertahankan proses evolusi dan adaptasi. Untuk tujuan dari konservasi ex situ adalah membentuk dan mengembangkan habitat baru sebagai pelestarian alam lingkungan flora dan fauna yang tentunya akan dimanfaatkan untuk pengembangan dan pelestarian serta dijadikan sebagai tempat wisata alam. Menurut evaluasi ada di Indonesia. Dan konservasi in situ itu menurut Kusprianto 2015 menyatakan bahwa konservasi itu in situ itu yaitu kegiatan konservasi flora dan fauna dan ekosistem yang dilakukan di dalam habitat aslinya agar tetap utuh dan segala proses kehidupannya itu berjalan secara alami, yang bertujuan dari konservasi in situ ini untuk menjaga keutuhan, menjaga keasahan habitat dan mengembangkan habitat alami. Kemudian ini adalah metode konservasi, yaitu ada konservasi ex situ. Metode yang diterapkan pada konservasi ex situ itu meliputi dengan penangkaran dan budidaya. Penangkaran sendiri mengambil spesies yang terancam punah dari habitat asli dan memelihara mereka di tempat lain yang lebih aman. Kemudian budidaya dengan cara mengembangbiakan spesies yang terancam punah di tempat lain untuk meningkatkan populasi dan mengurangi resiko punahan. Sedangkan dalam metode konservasi in situ sendiri dilakukan dengan cara memanipulasi dari objek yang sedang dilestarikan. Metode konservasi in situ. Tindakan konservasi in situ dilakukan untuk melakukan perlindungan terhadap habitat asli dari ancaman predator maupun ancaman eksternal. Terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan dalam konservasi in situ, yaitu yang pertama, mendirikan cagar alam, suaka madangga, kebun botani, taman nasional dalam habitat aslinya. Yang kedua, melakukan pengelolaan terhadap habitat seperti habitat yang terancam maupun terdegradasi, lalu melakukan implementasi terhadap hukum seperti yang diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistem. Lalu melakukan edukasi terhadap masyarakat maupun pihak terkait.
untuk mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat, lalu melakukan penelitian dan pemantauan terkait ekologi serta habitat yang memerlukan konservasi. Selanjutnya, berikut beberapa langkah yang diperlukan dalam pengembangan dan penerapan konservasi in situ menurut Method et al. 2020. Yang pertama, mengumpulkan informasi yang relevan. Informasi yang relevan meliputi informasi-informasi penting berdasar seperti habitat alami yang dapat disesuaikan oleh ekosistem dari tiap spesies. Yang pertama, seperti seperti informasi mengenai struktur populasi dan genetik, sebaran ekogeografis, karakteristik biologis dan ekologis, persyaratan habitat, faktor biotik abiotik, interaksi dan proses alam, kebutuhan habitat, serta ancaman terhadap spesies dan lingkungannya. Yang kedua, memilih spesies dan menetapkan prioritas. Memilih spesies dan menetapkan prioritas meliputi memilih spesies berdasarkan tingkat ancaman dan keberadaan. Yang ketiga, membangun metode konservasi dasar yang terdiri atas konservasi secara aktif, pasif, dinamis, dan juga statis. Yang keempat, mengidentifikasi dan melakukan seleksi terhadap populasi. Yang kelima, menentukan tujuan konservasi dan target spesifik. Seperti target spesifik mengenai tujuan dan sasaran dalam menentukan populasi maupun spesies yang menjadi prioritas. Yang keenam, menentukan pengelolaan. Pengelolaan manajemen yaitu berupa perencanaan yang mencakup informasi yang diperlukan, seperti luas populasi, komposisi spesies, dan ukuran dari tiap populasi. Selain itu, perlu dilakukan pemberlakuan aturan yang terkait kegiatan dalam cakupan wilayah konservasi, serta perlu dilakukan pedoman pengelolaan mengenai dana yang dibutuhkan dalam penelitian maupun pengembangan wilayah konservasi. Yang terakhir, perlu dilakukan monitoring sistem terhadap konservasi yang telah dikembangkan. Kemudian ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam konservasi ex situ dan in situ. Yang pertama yaitu ada kondisi lingkungan. Lingkungan yang digunakan untuk konservasi harus memiliki kualitas yang baik karena untuk memastikan kesehatan dari spesies tersebut yang dipelihara, seperti kondisi air dan udara yang sesuai untuk spesies yang dikonservasi, yang bertujuan untuk mempertahankan kesehatan dan keberlangsungan hidup mereka. Yang kedua yaitu ketersediaan sumber daya. Sumber daya seperti makanan, air, dan tempat tinggal harus tersedia secara terus-menerus untuk memastikan kesehatan dan keselamatan spesies yang dipelihara. Yang ketiga yaitu ada pengawasan. Pengawasan sendiri, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa spesies yang dipelihara tidak terganggu oleh faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan mereka. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan suhu dan kelembapan, pemantauan kesehatan, pengawasan makanan, pengawasan ruang, pengawasan pemeliharaan, pengawasan reproduksi, pengawasan pengembangan, pengawasan penggunaan obat, dan yang terakhir yaitu pengawasan penggunaan teknologi. Oke, selanjutnya ada lembaga. Untuk lembaga sendiri yang perlu ada dalam ex situ dan in situ ini, yang pertama itu adalah pemerintah. Pemerintah dalam penjagaan konservasi dan juga menyediakan lahan untuk dikonservasi. Pemerintah juga ikut andil dalam pemeliharaan suatu kawasan konservasi. Di antaranya ada Kementerian Kelautan dan Perikanan ataupun KKP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Pemerintah juga berperan penting dalam segala aspek termasuk pendanaan, pengambilan keputusan, dan pembibitan jikalau daerah konservasi itu adalah kehutanan. Kemudian
masyarakat. Masyarakat ini merupakan peranan yang penting karena memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah. Karena yang akan terjun langsung terhadap pengurusan adalah masyarakat. Menurut Aristein 1969, masyarakat ini diukur dengan menggunakan 8 tingkatan yang diurutkan dari yang terendah ke tertinggi, yaitu partisipasi manipulasi, terapi, informasi, konsultasi, perendaman, kemitraan, pendelegasian, kekuasaan, dan pengawasan masyarakat. Dalam hal ini, banyak juga kelompok yang dibuat untuk mengkonservasi dan dengan diusut oleh masyarakat itu sendiri, seperti penangkaran penyu, dan masih banyak lagi. Di next. Untuk keuntungan dan tantangan. Keuntungan dari konservasi ex situ ini, satu, melindungi spesies yang terancam punah karena menciptakan lingkungan yang aman dan terkendali. Nah, yang kedua ini ada melestarikan konservasi genetik suatu spesies untuk menjaga keanekaragaman genetik dan adaptasi spesies di masa depan. Nah, untuk yang ketiga ada pemulihan populasi spesies yang terancam punah untuk berkembang biak dan meningkatkan populasinya sebelum dikembalikan ke habitat aslinya. Oke, next. Keuntungannya juga, selain itu menjaga dan melestarikan habitat alami dengan membiarkan spesies hidup di habitat aslinya, mendukung perekonomian lokal melalui kegiatan ekowisata, beradaptasi secara alami terhadap perubahan lingkungan. Itu dapat menjaga keutuhan dan keaslian jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya secara alami melalui proses evaluasinya, memberikan aktivitas perkembangbiakan dengan waktu yang lama. Perluasan kawasan sangat dibutuhkan dalam upaya. Selain itu, keuntungan lainnya juga memudahkan bagi para peneliti, peminat, dan pengunjung tanpa harus merusak habitatnya. Next. Selain keuntungan, ada juga tantangan yang dihadapi, yaitu hilangnya keragaman genetik akibat populasi kecil dan perkawinan sedara. Spesies sangat tergantung bertahan di alam liar setelah beradaptasi pada lingkungan buatan dan keterbatasan ruang dan sumber daya untuk semua spesies yang terancam. Kehilangan keanekaragaman hayati sebelum mengetahui jenis dan manfaatnya. Spesies dapat stres karena belum bisa beradaptasi terhadap lingkungan barunya. Selanjutnya ada tantangan in situ. Yang pertama yaitu adanya perubahan iklim seperti El Nino yang menyebabkan kekeringan hingga kebakaran hutan. Yang kedua adalah habitat alami yang berubah dengan cepat, menyulitkan spesies untuk beradaptasi, kehilangan habitat, deforestasi, dan urbanisasi. Ketiga, adanya perburuan ilegal dan eksploitasi sumber daya alam yang mengurangi populasi. Terakhir, adanya persaingan antara spesies invasif dengan spesies asli yang membawa penyakit baru. Next. Perbedaan antara tantangan ex situ dan in situ yaitu yang pertama, konservasi ex situ membutuhkan biaya yang lebih besar. Biaya ini digunakan sebagai perawatan flora atau fauna supaya tidak terserang oleh penyakit dan untuk melakukan reproduksi. Selain itu, pengeluaran juga dilakukan terhadap infrastruktur dan fasilitas agar sesuai dengan habitat aslinya. Yang kedua itu, konservasi in situ membutuhkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga dan melestarikan habitat agar terhindar dari aktivitas manusia yang dapat merugikan seperti pembangunan, penebangan, pertanian, dan kegiatan lainnya. Oke, yang selanjutnya contoh-contoh konservasi ex situ dan in situ yang sudah dilakukan hingga saat ini. Next.
Yang contoh ex situ yang pertama yaitu akuarium. Akuarium merupakan upaya konservasi terhadap ikan untuk memastikan populasi ikan dapat dilestarikan dan keberlanjutan. Ada beberapa ikan yang hampir terancam punah di habitat alaminya. Dengan akuarium dapat menjaga kelestarian populasi ikan, seperti contohnya ikan cupang dan ikan badut. Next. Yang kedua ada pembibitan di penangkaran. Pembibitan di penangkaran merupakan upaya konservasi ikan yang dilindungi melalui beberapa program seperti pembiakan di fasilitas penangkaran. Seperti contohnya pada ikan salmon, telur-telur ikan salmon nantinya akan dikelola dan dipelihara di wilayah penangkaran dengan lingkungan yang terkendali sampai mencapai tahap bisa untuk dilepaskan kembali ke habitat aslinya. Next. Untuk selanjutnya ada contoh ex situ dari Oceanarium. Oceanarium adalah sebuah wadah untuk memelihara biota-biota laut dalam sebuah akuarium raksasa yang disebut menyerupai habitat aslinya sebagai bentuk konservasi perlindungan dan kemusnahan atau kerusakan. Selanjutnya ada contoh in situ. Contoh in situ itu yang pertama ada pemulihan populasi. Pemulihan populasi merupakan upaya konservasi di habitat aslinya dengan tujuan untuk memulihkan jumlah populasi ikan demi keberlanjutan. Seperti program pemulihan ikan pari di wilayah pesisir yang sudah mulai terancam oleh aktivitas manusia seperti adanya proses penangkapan yang berlebihan. Selanjutnya ada pengelolaan habitat. Pengelolaan habitat merupakan upaya konservasi untuk memulihkan kembali habitat aslinya, seperti program pelestarian dan bakau demi ikan-ikan yang bergantung pada ekosistem tersebut, seperti kepiting, kerang, dan ikan gurami. Next. Selanjutnya ada area perlindungan. Area perlindungan merupakan upaya konservasi untuk melindungi habitat penting dengan membentuk taman laut. Seperti contohnya adalah Taman Nasional Wakatobi untuk melindungi keanekaragaman ikan. Ikan penting seperti ikan merah, ikan Napoleon, serta Taman Nasional Laut Bunaken yang mempunyai fungsi untuk melindungi keanekaragaman hayati laut seperti ikan yang habitatnya di karang. Next. Kemudian ada masyarakat di kampung Rambu dan Torai yang menggunakan sistem sasi adat yang merupakan aturan tradisional yang melarang pemanfaatan sumber daya alam di periode tertentu untuk memastikan kelestarian ikan arwana, irian, dan sumber daya alam lainnya di daerah Sungai Wanggo, Merauke. Contoh kolaborasi antar stakeholder yaitu untuk yang X itu yang pertama ada pemerintah ya. Pemerintah ini berperan memberikan regulasi, kebijakan, dan dana untuk mendukung upaya konservasi X itu. Pemerintah juga berwenang dalam hal memberikan izin dan mengawasi fasilitas konservasi. Next, Kang. Yang kedua ada lembaga konservasi. Lembaga seperti lembaga penelitian dan lembaga nirlaba yang berfokus pada pelestarian spesies tertentu, berperan dalam mendirikan dan mengelola fasilitas konservasi ex situ. Lembaga konservasi berperan dalam hal pendanaan, pengawasan, pengadaan kawasan, dan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Yang ketiga ada kebun binatang dan akuarium. Kebun binatang dan akuarium seringkali berkolaborasi dengan lembaga konservasi untuk menyediakan tempat tinggal dan perawatan bagi spesies yang terancam punah. Kebun binatang juga berperan dalam pendidikan publik tentang pelestarian konservasi ex situ.
Kemudian ada perguruan tinggi dan para peneliti. Perguruan tinggi dan peneliti berperan dalam penelitian suatu spesies atau habitat. Ini memungkinkan pertukaran pengetahuan dan teknologi terbaru dalam pemeliharaan dan pembiakan satwa-satwa liar. Yang kemudian ada pelaku industri dan bisnis. Kolaborasi dengan sektor industri dan bisnis dapat menghasilkan sumber daya tambahan dan dukungan keuangan untuk proyek konservasi maupun ekonomi di sekitar kawasan konservasi. Kemudian ada organisasi internasional. Organisasi internasional seperti IUCN atau International Union for Conservation of Nature atau WWF World Wildlife Fund dapat memperluas jangkauan proyek konservasi dan mendapatkan akses ke sumber daya global. Selanjutnya, ada contoh kolaborasi dari antara stakeholder dari in situ. Yang pertama ada pemerintah. Nah, pemerintah ini memiliki peran kunci yang tertinggi dalam konservasi in situ. Pemerintah ini berperan menetapkan kebijakan, melindungi habitat alami, dan mengatur penggunaan lahan. Yang kedua, ada organisasi non-pemerintah dan lembaga konservasi. Organisasi non-pemerintah dan lembaga konservasi ini berperan menyediakan sumber daya, ahli, dan dukungan finansial bagi proyek-proyek konservasi in situ. Yang ketiga ada ilmuwan dan peneliti. Nah, ilmuwan dan peneliti ini membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang ekosistem dan spesies yang dilindungi. Ilmuwan dan peneliti juga melakukan penelitian dalam hal proses pengembangan kawasan konservasi in situ. Yang keempat, ada pelaku industri dan bisnis. Nah, pelaku industri dan bisnis ini beroperasi di wilayah yang sama dengan habitat alami seringkali memiliki dampak besar terhadap lingkungan, terutama ekonomi. Kolaborasi dengan sektor industri untuk menerapkan praktik yang berkelanjutan dan meminimalkan dampak negatif terhadap habitat alami sangat penting. Yang kelima, ada perguruan tinggi dan instansi pendidikan. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan instansi pendidikan dapat menyediakan akses ke sumber daya intelektual dan teknis tambahan. Program pendidikan dan penelitian yang terintegrasi dalam bentuk penelitian dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi konservasi in situ. Yang terakhir ada penduduk asli dan pemilik tanah. Nah, penduduk asli dan pemilik tanah sering memiliki pengetahuan lokal tentang ekosistem dan spesies yang tinggal di habitat alami mereka. Kolaborasi dengan mereka untuk melindungi dan memelihara wilayah mereka dapat menghasilkan hasil yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Berikut adalah peta konsep tentang contoh kolaborasi antar stakeholder. Untuk yang sebelah kiri itu ada konsep konservasi ex situ dan yang sebelah kanan ada konsep konservasi in situ. Untuk garis yang lurus itu berarti berhubungan secara langsung dan garis yang putus-putus berarti berhubungan secara tidak langsung. Bisa ya kita lihat yang sebelah kiri untuk konservasi ex situ, pemerintah berhubungan secara langsung kepada kebun binatang itu dengan memberikan regulasi, memberikan perlindungan dan memberikan undang-undang. Kemudian pemerintah juga tidak berhubungan secara langsung dengan lembaga konservasi dan perguruan tinggi dan peneliti juga berhubungan langsung dengan kebun binatang. Seperti yang dijelaskan tadi, perguruan tinggi dan peneliti memberikan penemuan baru dan pengetahuan yang baru untuk pengembangan satwa yang ada di kebun binatang. Terus ada salah satu stakeholder independen di sini ada pelaku usaha bisnis. Pelaku usaha dan bisnis ini beroperasi di sekitar kebun binatang. Mereka juga berhubungan secara langsung di mana pelaku usaha dan bisnis memberikan dampak ekonomi di sekitar kebun binatang. Untuk yang sebelah kanan ada peta konsep konservasi in situ. Sama seperti sebelumnya, pemerintah memberikan regulasi, undang-undang, dan sebagainya ke kawasan konservasi. Lembaga konservasi juga berhubungan dengan kawasan konservasi dengan memberikan sumber daya dan
dan tenaga dan pendanaan. Dan kemudian ada ilmuwan dan peneliti juga meneliti tentang kawasan konservasi. Dan ada lembaga independen juga, ada pelaku dan usaha dan bisnis. Pelaku usaha dan bisnis ini berdampak juga di sekitar ekonomi, berdampak pada sektor ekonomi di sekitar kawasan konservasi. Boleh di next, Kang. Dalam pengelolaan konservasi ex situ dan in situ, itu ada pengawasan dan evaluasi. Untuk pengawasan dan pemantauan sendiri, itu merupakan proses yang penting dalam pengelolaan ekowisata dan konservasi alam yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan konservasi dilakukan sesuai dengan peraturan, standar, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Pengawasan aktivitas adalah pengawasan langsung terhadap kegiatan wisata dan konservasi yang dilakukan, meliputi pemantauan terhadap kegiatan seperti penggunaan lahan, kegiatan pembangunan, pengunjung, dan kegiatan eksploitasi sumber daya alam. Nah, pengawasan aktivitas ini dilakukan oleh petugas pengelola, pihak berwenang, atau tim pemantau yang ditunjuk. Lalu, kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi itu memastikan bahwa semua kegiatan ekowisata dan konservasi diatur dan beroperasi sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Ini termasuk kegiatan memantau kepatuhan terhadap izin usaha, peraturan lingkungan, peraturan perlindungan flora dan fauna, serta ketentuan keamanan dan keselamatan. Pengawasan ini itu melibatkan pemerintah daerah, lembaga pengelola, dan pihak berwenang terkait lainnya. Boleh di next. Oke, untuk selanjutnya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Proses penting dalam pengelolaan ekowisata dan konservasi alam yang bertujuan untuk terus meningkatkan efektivitas dan berkelanjutan upaya konservasi serta mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul selama pelaksanaan program. Bisa di next, kan? Nah, melakukan evaluasi terhadap kinerja program konservasi dan pengelolaan ekowisata yang melibatkan pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk mengukur pencapaian, tujuan, hasil, dan dampak dari kegiatan yang dilakukan. Evaluasi kinerja dapat dilakukan melalui survei, wawancara, observasi, dan analisis data. Penilaian dampak. Melakukan penilaian dampak terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi dari kegiatan ekowisata. Penilaian ini membantu dalam memahami dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas wisata dan konservasi, serta mengidentifikasi langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan manfaat positifnya. Selanjutnya, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus sangat penting dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Kelimpahan kekayaan spesies satwa liar menempatkan Indonesia sebagai negara baik tingkat keanekaragaman hayati di tingkat ketiga di dunia. Satwa liar menjadi aset negara yang harus dijaga populasinya bahkan ditingkatkan. Upaya konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia dilakukan dan dilaksanakan secara in situ dan ex situ. Next. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengawasan dan evaluasi ini dilakukan secara berkelanjutan. Yang pertama, pengawasan ex situ ini mengawasi kondisi fasilitas konservasi seperti kebun binatang, taman safari, dan pusat rehabilitas untuk memastikan bahwa standar operasional dipatuhi. Selanjutnya, secara rutin memantau kondisi habitat asli untuk memastikan bahwa ekosistem tetap sehat dan dapat melakukan kehidupan satwa liar. Selanjutnya, evaluasi in situ ini mengevaluasi program konservasi untuk menentukan apakah tujuan konservasi tercapai, seperti meningkatkan populasi satwa atau pemulihan habitat, dan meningkatkan dampak intervensi konservasi terhadap lingkungan sekitar, termasuk dampak positif dan negatif yang mungkin muncul. Lalu ada contoh dari evaluasi yang telah dilakukan pada konservasi in situ. Nah, ada salah satu contoh jurnal yaitu evaluasi efektivitas pengawasan dan pengelolaan kawasan konservasi di Pulau Menjangan, Bali. Nah, pada kawasan konservasi ini, pihak yang terlibat dalam pengelolaannya adalah polisi hutan, pengelola Taman Nasional Bali Barat,
polisi air, pemerintah, dan masyarakat yang mencakup stakeholder, lembaga masyarakat, dan individu. Berdasarkan hasil survei lapangan dan wawancara, diketahui bahwa lembaga pengawasan kurang optimal dalam menjalankan fungsinya terkait kegiatan pengawasan, jumlah staf, serta sarana dan prasarana. Meskipun undang-undang dan sanksi telah diakui dan diterapkan, penegakan hukumnya ini masih lemah. Hal ini dipengaruhi karena berbagai faktor sosial ekonomi di masyarakat. Contohnya, perburuan ikan menggunakan alat pancing yang masih sering terjadi di kawasan konservasi dan sulit untuk ditangkap atau dihukum langsung. Lalu di kawasan konservasi juga penegakan hukum yang harus mempertimbangkan kebutuhan ekonomi masyarakat kecil yang merupakan masalah umum. Selanjutnya yaitu pendidikan dan kesadaran. Pendidikan konservasi alam perlu dilakukan sejak dini untuk menciptakan generasi muda yang cinta alam dan berwawasan lingkungan. Menurut Connery dan Malboat 2023, pemahaman tentang konservasi dapat diberikan sejak dini yaitu sejak jenjang sekolah dasar. Pemahaman ini dapat berupa penyuluhan ke sekolah-sekolah dasar dan dapat pula dilakukan pelatihan konservasi di lapangan. Melalui pendidikan konservasi ini dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, motivasi siswa, dan juga dapat menumbuhkan tanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan efisien. Next. Selanjutnya, menurut Emil Sains 1982 dalam menolak 2008, kesadaran lingkungan adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran agar tidak hanya tahu tentang sampah, pencemaran, penghijauan, dan pelindungan satwa langka, tetapi lebih dari itu semua membangkitkan kesadaran lingkungan manusia Indonesia, khususnya pemuda masa kini untuk mencintai alam dan lingkungan. Sadar lingkungan ini mendorong pribadi manusia untuk hidup sehat dengan alam dan lingkungan. Next. Selanjutnya, pendidikan dan kesadaran. Menurut Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabune, pendidikan konservasi merupakan pioneering ujung tombak pengenalan lingkungan dan konservasi kepada masyarakat. Pendidikan konservasi merupakan sebuah evolusi pendekatan pengelolaan konservasi dengan mengedepankan edukasi melalui soft approach konservasi. Okay. Yaitu pendidikan dan kesadaran memiliki peran yang sangat penting dalam memperoleh dukungan dari masyarakat untuk upaya pelestarian lingkungan. Menurut Apriana FI 2012, salah satu cara pendidikan dan kesadaran dapat dibentuk yaitu dengan pembangunan kurikulum biokonservasi yang terintegrasi dalam pembelajaran biologi di SMA. Itu merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan kepedulian masyarakat khususnya SMA terhadap pelestarian sumber daya alam. Pada prinsipnya, ada dua cara untuk memasukkan pembelajaran konservasi dan lingkungan hidup ke dalam pembelajaran di sekolah, yaitu metode inklusi dan metode blok. Metode inklusi yaitu memadukan muatan dan proses pelestarian alam dan lingkungan dengan kurikulum yang sudah ada. Sedangkan metode blok yaitu pembelajaran pendidikan lingkungan dan konservasi dengan mata pelajaran diri sendiri. Konservasi in situ dan ex situ adalah dua pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati. In situ berfokus pada pelestarian spesies dan ekosistem di habitat aslinya, sedangkan ex situ melibatkan penangganan spesies di luar habitat alaminya, seperti kebun binatang, arboretum, atau pusat penangkaran. Keduanya penting untuk menyelamatkan spesies yang terancam punah dan memastikan kelangsungan hidup ekosistem global. Pengawasan ex situ berupa mengawasi kondisi fasilitas konservasi seperti kebun binatang, taman safari, dan pusat rehabilitasi untuk memastikan bahwa standar operasional dipatuhi. Secara rutin, memantau kondisi habitat asli untuk memastikan bahwa ekosistem tetap sehat dan dapat mendukung kehidupan satwa liar. Evaluasi in situ berupa mengevaluasi program konservasi untuk menentukan apakah tujuan konservasi tercapai, seperti peningkatan populasi satwa atau pemulihan habitat.
Contoh kolaborasi stakeholder in situ adalah lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Dalam hal ini, pendidikan dan kesadaran memiliki peran yang sangat penting dalam memperoleh dukungan dan masyarakat untuk upaya pelestarian lingkungan, sedangkan ex situ berkolaborasi dengan organisasi internasional, pemerintah, perguruan tinggi, kebun binatang, lembaga konservasi, sampai pelaku usaha bisnis. Dalam hal ini, ya, Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok ganjil. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.